Pria ini sekarat karena kehausan. Jadi dia mengeluarkan topengnya, lalu memasukkan spidol ke mulutnya dan mengayunkannya beberapa kali. Lalu dia menulis beberapa kata di jimat. Beberapa detik kemudian ada beberapa tetes hujan, doanya terkabul. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak menghormati Buddha. Biksu menemukan bahwa Wu Zishan tepat di depannya. Tujuan mereka adalah untuk menemukan Sun Wukong. 500 tahun yang lalu, dia menyebabkan kekacauan di surga, mengalahkan Jenderal Surgawi yang compang camping. Dia juga mengadakan pesta besar di meja persik Sang Ratu. Ini membuat Jenderal Langit Surga merasa sangat malu. Tapi Kaisar Langit tidak menyalahkan Sun Wukong. Jenderal Langit kemudian dengan patuh-patuh, tidak berani melakukan apapun. Tapi setelah Kaisar Langit pergi, dia berlari ke Wu Zishan lagi dan memutuskan untuk melawan Wukong. Sun Wukong hanya peduli bersenang-senang, tidak melihatnya sebagai lawan. Dia mengeluarkan salah satu bulunya dan berubah menjadi Sun Wukong palsu melawan Jenderal Langit. Dan dia makan pisang. Ketika Jenderal Langit mengetahui bahwa dia telah ditipu, dia sangat marah. Kemudian dia mengubah semua senjatanya untuk melawan Sun Wukong. Setelah itu, dia meminta untuk tidak menggunakan senjata dan sihir untuk bertarung, itu wajar. Dia baru saja selesai berbicara ketika Sun Wukong memanggil tongkat itu seperti yang dia inginkan, tetapi Jenderal Langit meniupnya. Tanpa harta di tangannya, Wukong berubah menjadi patung batu. Meskipun dia tidak akan mati, dia akan kehilangan kebebasannya. Hanya tongkat kehendaknya yang bisa menyelamatkannya. 500 tahun kemudian, tongkat itu ada di tangan seorang pria Amerika. Sejak zaman ayahnya, mereka telah menyimpan harta ini untuk diberikan kepada seseorang yang ditakdirkan untuk itu. Suatu hari, rumahnya dirampok, dia ditembak. Sebelum dia meninggal, dia memberikan tongkat kepada seorang pemuda bernama Jason. Dia sangat bersemangat tentang kungfu Cina. Dia mengambil tongkat dan berlari ke atap, tetapi tidak ada jalan kembali. Dia mencengkeram tongkat di tangannya, tiba-tiba tongkat itu mendorongnya turun dari atap. Ketika dia membuka matanya, Jason melihat bahwa dia berada di hutan. Dia akan bertanya kepada penduduk desa di mana ini. Tanpa diduga, para prajurit mengejarnya. Dia tidak punya cara untuk lari lagi. Pada saat ini seorang pria aneh muncul. Orang ini jatuh dari atap. Ketika dia bangun, dia berada di hutan di Cina. Ketika dia bingung harus berbuat apa, tiba-tiba ada tentara mengejarnya. Pada saat itu, peri muncul, menyelamatkannya. Begitu dia melihatnya, dia mengenali tongkat yang diinginkan. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku sudah mencarinya selama ratusan tahun. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan berpura-pura. Setelah itu, orang bijak menjelaskan kepada Jason bahwa itu adalah misinya untuk memegang tongkat sesuai keinginannya. Dia bahkan memberitahu Jason tentang kisah Sun Wukong. Misi Jason sekarang adalah pergi ke Wu Zishan untuk menyelamatkan Sun Wukong. Tapi dia tidak mendengarkan, dia hanya ingin pulang. Ketika dia membayar, dia mengeluarkan beberapa dolar. Pak, dia membayar ini untukku. Dia tampak. Apa yang mereka katakan? Apakah kamu tahu kungfu? Para prajurit curiga bahwa identitas mereka tidak jelas, jadi mereka berencana untuk mengepung dan menangkap mereka. Pada saat itu seorang gadis cantik muncul, membawa 2 kuda. Berkat itu, mereka bisa melarikan diri. Setelah ini, keinginan Jason untuk pulang semakin kuat. Tapi elf itu mendorong Jason ke tanah dan memperingatkannya bahwa dia harus menyelesaikan misinya. Kalau tidak, Jason tidak berharap bisa pulang. Tidak ada cara lain, dia baru saja menemukan jalan ke Wu Zishan sambil belajar kungfu. Satu hari, dia bangun dari hutan dan tidak menemukan siapapun. Tiba-tiba seorang biksu menatapnya. Dia takut melarikan diri. Tanpa diduga, biksu itu mengejar dan mengambil tongkat yang diinginkannya. Ketika Sage dan gadis itu kembali, mereka mengetahuinya, khawatir menemukan beku itu. Mereka mengikuti jalan setapak, ke kuil. Peri masuk, dan seperti yang diharapkan, biksu ada di sini.
Dua orang mulai berkelahi. Harus diakui, para master seni bela diri top Tiongkok yang bertarung satu sama lain sangat menarik perhatian. Sementara itu, tongkat itu terbang kembali ke Jason. Biksu adalah orang yang mendukung orang yang ditakdirkan dengan tongkat yang diinginkan. Ketika dia mengetahui bahwa Jason adalah orang yang dicari oleh biksu, dia sangat terkejut. Meskipun dia bukan orang Cina, dia dipilih oleh tongkat. Jenderal Langit sangat marah setelah mengetahui bahwa tongkat pilihannya muncul. Dia menyuruh bawahannya penyihir berambut putih untuk menghentikan mereka. Ada orang yang minum alkohol. Seorang biksu dan seorang anak laki-laki. Aku tidak tahu siapa kamu. Penyihir berambut putih mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Laki-laki di dunia semuanya bajingan. Setelah beberapa hari berjalan di padang pasir, mereka akhirnya menemukan pegunungan marmer. Adapun Jason, karena dia sedang mempersiapkan pertempuran, dia berlatih sangat keras. Ketika mereka bersenang-senang, penyihir berambut putih muncul. Demi menyelamatkan putrinya, ibu ini menjatuhkan putrinya ke dalam sumur, lalu dia dibunuh. Dia sangat takut dan mencintai ibunya tetapi tidak berdaya. Setelah dewasa, dia memutuskan untuk membalas dendam, dia melatih senjata rahasianya dengan jepit rambut. Ketika mereka melintasi gurun, mereka bertemu dengan seorang penyihir berambut putih. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Ketika pihak lain tidak memperhatikan, mereka melompat ke atas kuda mereka dan melarikan diri. Tapi penyihir berambut putih menembak mereka dengan busur dan anak panah. Peri itu terkena panah beracun, jadi mereka membawanya ke kuil. Setelah memeriksa biksu, dia berkata bahwa luka peri perlu diobati dengan air peri. Hanya di surga yang bisa ada air seperti ini. Malam itu, Jason berkuda ke pegunungan marmer. Dia ingin menggunakan tongkat pengabul keinginannya sebagai ganti air peri untuk menyelamatkan peri. Jenderal Langit tentu saja setuju, tapi dia punya satu syarat. Jason harus mengalahkan penyihir berambut putih. Meskipun dia berlatih keras, keterampilan seni bela dirinya juga meningkat, tetapi Jason bukan tandingan hantu. Hanya beberapa menit kemudian, Jason dipukuli sampai mati. Tongkat pengabul keinginan ada di tangan Marshall. Pada saat itu, gadis dan biksu muncul. Yang satu mengambil air peri, yang lain mengambil tongkat sesuai keinginannya. Tapi Marshall membuka labu api, berniat untuk melemparkan tongkat ke dalam. Biksu itu melompat turun dan melemparkan dirinya dari labu api. Dia ditendang oleh seorang Marshall. Tim biksu juga melangkah maju untuk membantu. Mereka berhasil mendapatkan air elf tepat waktu dan menyelamatkan para elf. Ayo kehabisan kacamata. Saat ini, biksu itu bertarung dengan Marshall dan terluka parah. Dia melemparkan tongkatnya ke Jason. Jason melompat, memecahkan patung batu. Cahaya terangnya terpancar, semua orang terlempar keluar. Sun Wukong telah terbangun dari tidurnya selama 500 tahun. Duel Marshall dengan Sun Wukong. Tanpa diduga, setelah 500 tahun, Jenderal Langit masih tidak melawan Sun Wukong. Sun Wukong mendorongnya ke bawah dan menabrak dinding. Gadis itu melemparkan senjata rahasia ke Jenderal Langit, ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Tetapi kekuatannya tidak cukup, sebaliknya, dia terluka. Peri dan penyihir bertarung. Peri juga tidak tahu bagaimana mengalah pada wanita, mendorongnya ke bawah tebing. Sun Wukong bosan bermain, memberikan pukulan terakhir, mendorong Marshall ke arah Jason. Jason menusukkan pisau ke jantungnya. Kemudian Marshall meninggal. Ketika Kaisar mendengar tentang berita ini, dia muncul, tetapi dia tidak menyalahkan semua orang, itu adalah kesalahan Marshall itu sendiri. Dia menggunakan sihir untuk membawa Jason kembali. Setelah ini, dia berlatih kungfu lebih keras. Jason bukan lagi pemuda yang mudah diganggu. Dia kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Siapapun yang menggertaknya akan dipukuli. Film berakhir di sini, sampai jumpa.